Ya Allah, alhamdulillah ya. Raden Saka udah jalan ini. Ada perlu apa beliau ini malam-malam ya? Astagfirullahaladzim ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di jalan Raden Saka tidak terjadi apa-apa ini ya. Tidak terjadi apa-apa. Allah. Sudah malam juga ini ya. Di kisaran di sini sudah hampir jam 8:30 ini. Ya mudah-mudahan terjadi apa-apa dan tidak bertemu kepada mereka ini. Karena mereka ini sudah di dusun ini, sudah di masyarakat ini katanya ya. Sudah di sini. Karena Assalamualaikum, Kek. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih? Di dalam. Boleh masuk, Kek? Hai Raden, wah barusan dibilangin. Berarti sudah dekat tadi Den ya? Hah? Sudah dekat saya. Den, Jalan pintas. Tempat ini seperti ini Den. Masuk saya. Assalamualaikum masuk, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah. Ini nyaman sekali nih, Allah. Alhamdulillah Den, kita ya tempatnya seperti ini dulu. Karena memang seperti ini Raden Saka belum tahu kok. Belum di atap kok sudah pindah karena memang sudah diisi kambing Den. Oh, di tempat gitu. itu yang seperti kayak tempat kemarin itu. Sehat, Kek ya? Alhamdulillah ini kayak Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini apa ini? Hah? Ini udah lama jadinya. Apa live? Ya, Oh, menyapa santai-santai Den. Tapi ada aja. Oh ini jadi gini Den. Gimana? Barusan ini si Opet serta Matapo ini neror lagi. Neror. Katanya di mana seperti wanita kamu. Kamu nyumput di mana? Dan bahkan saya khawatirkan tadi takutnya mereka sini bertemu Raden Saka. Tapi alhamdulillah Dennya tidak ketemu. Saya tadi ada ngikutin. Allah. 2 orang ngikutin. Padahal saya lewat hutan ini. Musim ke belakang hutan. Ya makanya mereka sudah tahu nih Den. Terus ke sana nyebrang kali. Iya. Nyebrang sungai saya 2 kali. Memang sengaja saya nyelinap seperti ini. Itu tas saya taruh di luar itu. Oh. Sengaja memang saya mau nemuin Kisah Miun ini. Ya rindu juga lah. Iya. Karena ya siapa lagi kalau bukan situ ya siapa lagi. Kalau ke Lampung ini makam siapa lagi Maki Baganta kapan lagi? Kapan lagi? Nah, jadi saya berusaha ini. Bagaimana caranya udah saya. Karena jadi tukang ojek juga jauh mereka nggak ada. Jadi dari tadi sekaligus saya tadi habis lihat mereka menyaksikan di kampung sebelah sana. Sebelah. Sekalian lah kata saya mau tempat Kisah Miun ini kata saya. Iya mau menanya kabar gimana ini. Justru tadi setelah menelpon saya ini harus minta bantuan kepada Saka karena saya minta saran daripada saudara semuanya, minta saran mereka tidak mengizinkan Den. Astagfirullah ini terlalu besar maaf ini ya. Karena kita mulai komentarnya. Bagus suaranya. Ya aman Den. Saudara semua tidak mengizinkan bahwa santai saja jangan ditemui. Tapi kekhawatiran semua ini mereka ini bikin owner dan masyarakat jadi korban nih Den. Kira-kira seperti itu Den. Oh ini seperti ini. Belum ada atapnya berarti ini. Belum Den. Masih pakai. Tapi ya tadi siang kita siapkan untuk apa namanya rangkanya dulu Den. Ya bukan kalau hujan nanti gimana? Terpaksa kita pindah dulu setelah selesai hujan. Kalau kita pindah, ya kita neduh dulu nanti kalau setelah hujan apa? Tapi kayaknya enggak Den karena ini plastik. Kalau plastik ini sekitar sini nggak kena hujan. Tapi kalau belas itu kan nanti memang kalau sudah di atap, ya Den. nanti kita syukuran kita nanti. Alhamdulillah ya mudah-mudahan Den. Kita syukuran nanti sama Mbak Buyut juga ya kan. Ini apa ini? Aduh ini pisang Den. Boleh nih makan. Ngopi Den. Lapar juga kita ini. Oh iya. Oh. Ayo ini, wah sahabat-sahabat semua. Oh, salah. Ini namanya putih. Hah? Pisang ini. Ayo Bapak Ibu makan dulu ya, karena belum makan juga ini. Jadi Raden Saka tadi nggak nyangka ini sudah mau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu nih. Nggak ngopi Den. Kalau Raden Saka ini nggak ngopi kadinya. Manis ya? Manis nih, pisang jantan Den. Masya Allah. Jadi kita mau siarkan secara langsung dan memang sudah lama sekali tidak menyapa kata-kata Raden Saka. Memang kita ini sesekali kita ini harus live streaming menyapa daripada saudara semuanya. Iyalah. Jadi kesempatan malam ini saya pikir setelah sholat isya tadi ya sudahlah Samiun ini dengan cara Samiun apa adanya belajar untuk menyapa secara langsung semua dalam kesempatan ini Samiun bisa baca komentar nih ya Den seperti itu. Silaturahmi walaupun silaturahmi ada di dunia maya Den ya. Karena tanpa dukungan mereka ini ya bukan siapa-siapa kita ini. Jadi banyak nih Den komentarnya nih. Kita mulai dari ini baca komentar bentar ini ya. Iya silakan. Dari apa namanya ini saya Miniais. Assalamualaikum Kisah Miun Jakarta Hadin ya Jakarta Hadin ya. Terima kasih ya. Pernah belum ke Jakarta? Belum Den. Ini tahu namanya doang Den. Ya, artinya apa kan? Arti saudara kita ini jauh-jauh mereka ini sana. Mereka mensupport, mendukung. Nah, itulah kita ucapkan jazakumullah khairan kasir. Mudah-mudahan kebaikan mereka semua ini akan diberkes oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu atau bersilaturahmi nanti kalaupun ada waktu renggang kan. Amin. Nah, terus kita baca lagi Roni Batin Den nih.
ada Roni Batin. Bukan perang batin, bukan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Samiun. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Maharani. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Samiun. Kalimantan Timur selalu hadir, sehat selalu Ki. Semoga siang Raden Saka ada janji dengan Opik malam ini. Apa nih? Nah iya, makanya itu saya ini kesini. Nah, itu yang tadi menyaksikan live stream Raden Saka ya tadi ya. Jadi Opet nih maksudnya. Tadi sore itu di sebelah sana ya, di kampung dekat rumah itu, saya live. Datang benalu nih. Si tukang copet ini. Berarti mereka ini Opet. mencari di mana dan tidak Raden Saka Samiun ini. Ya nggak lain, mereka pengen menghina itulah tadinya. Oh. Menghina kalau nggak punya motor segala macam. Datang dia bawa pusaka, menunjukkan bahwasanya dia mendapatkan jiwanya Ki Mangunrigo. Jiwa. Patung itu, gambar Ada patung itu, kalung. Pusaka kembali. Itu lumayan biaya ini, sakti juga itu Ki. Karena saya sempat terpental itu. Sesuai mereka dengan arogan sekali menelpon tadi Den. Nah, Berarti jadi sepakat kata dengan saya, itu tadi. malam ini bisa tidak? Maka kita buktikan malam ini, kata kita. Ya sudah, datang saja katanya. Kemana, jangan kabur-kabur lagi, kata saya. Bilangin sama guru kau itu. Oh ya siap, kata dia. Nah jadi makanya saya kesini seperti mau itu, mengajak Den. kau ini, mengajak Kakanda ini untuk yang namanya menemui si Ki Mangunjiwo itu. Sesuai kah lagi nyapa ini datang lian nelpon nero segala macam. Kita lanjut baca komentar ini nih. Ini baca-baca Dari ini, Najmi ya. Oh, belum Najmi Emang itu. tadi siang Lembang itu. oh ini tadi ini ya. Sorry. Saya Dawati. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Samiun sama Raden Saka, semoga Allah selalu melindungi Raden Saka dan Ki Samiunnya ya. Amin ya rabbal alamin. Kayak Amin. minta rokoknya Ki ya. Rokok Den. Ini Oh itu gara-gara ini barusan cari rokok tadi ini kameramen ini. Ini sambil Dapat rokok, dua. santai. Rokok Den. Asifa Maharani, sehat selalu Ki Samiun sama Raden Saka. Semoga Allah senantiasa menjaga Ki Samiun sama Raden Saka. Amin ya rabbal alamin Den. Amin ya. Terima kasih ya atas klubnya yang telah diberikan hal yang terbaik buat kami. Alhamdulillah, terima kasih. Seri. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Samiun dan Raden Saka beserta kameramen dan dari Saudi hadir, semoga Masya Allah. panjang umur, murah rezekinya. Amin. Semoga Ki Samiun selalu istiqomah. Amin, Amin. ya, amin ya. Mudah-mudahan ya. Jadi Amin, jelas ini. itu tidak menyangka berarti Raden ini sudah dari awal mengetahui bahwa mereka punya rencana. Samiun ini baru tahu tadi bahwa ditelepon tadi pantasan Dia mereka. telepon kau. Ini lagi streaming saudara. Makanya saudara-saudaranya minta pendapat Samiun ini untuk saudara semuanya mengizinkan apa tidak, bagaimana, tolong tulis komentar. Apa Mereka katanya? tidak inginkan Den. Isinya apa isinya? Tidak inginkan, mending istirahat saja lah. Janganlah Raden nih curut-curut itulah, kurang lebih seperti itu. Emang saya sudah menentukan janji ini masalahnya. Oh, nah biasa Samiun ini begini tadinya. Hmm. Tadinya memang ingin menelpon Raden Saka. Samiun ini ingin bersama Raden Saka bila mana mereka ini membuat koordinat. Tapi sebelumnya mereka ini sudah janji Den ya. Oh Dia iya. janji sama Allah. saya. Makanya saya ajak kau ini. Iya Den, iya Den. Ya, karena nggak mungkin mereka nggak bakal keroyokan. Jelas mereka keroyokan ini, Ki. Iya. Iya, jelas mereka keroyokan. Oh. Jadi mereka, kita harus siap waspada, sedia payung sebelum hujan. Gitu. Baik ya. Berarti Ini artinya sholat di sini jadi nih. ya deh, surat segini. Iyalah, adem ini. Namanya- Ini tempatnya adem sekali, Mas. Saya sunyi, suara jangkrik. Iya, iya. Yang ada nyenyak di sini. Ya, ketinggian Ya, kita saya ini ini- Dan sebenarnya 2 meter deh ini dari dasar ini. Rencana saya mau Tinggi. nginep juga ini sekalian ini. Wah, ya bagus Den. Enak Tapi ini. seperti ini, aduh nanti gatal bambu Den. Bagaimana? Apa memang saya biasa seperti ini juga kok. iya. Hah? Mau nginep juga lah, saya kira enak ini, adem ini sepertinya nih. Apalagi kalau ini kan tidak ada atapnya nih. Ya. Berarti kalau setelah masuk subuh nanti embunnya kan langsung kita hirup. Iya, iya. Nah itu malah lebih sehat gitu. Ya. Tidak perlu kita taruh air lagi di atas genteng, di atas atap kan. iya. Karena otomatis embun ini akan kita hirup dengan sendiri. Secara langsung. Iya. Ini luar biasa ini. Hal seperti ini. Ya, Secara nanti tidak kita langsung. mudah-mudahan nanti dan secepatnya supaya Raden Saka di sini. Karena memang kalau sudah larut malam khawatir pulang kan bisa tidur di sini. Nanti kita ada rezeki kita belikan kasur apa-apa dan nanti sini supaya tidak kepelupuh ini Den. Terus ini masih geram juga, belum puas saya bertemu dengan Ki Mangunjiwo itu Ki. Ya, insyaallah nanti kita coba Makanya lagi. Karena memang tantang. ada Raden Saka di sini. Nah, artinya kita berdua Den. Insyaallah nanti semuanya kita ingin datangi karena memang sudah punya janji dengan Raden Saka ini. Dengan sangat terpaksa Samiun ini ya tetap harus menemani Raden Saka ini. Karena takut terjadi apa-apa. Tapi kita harus selalu waspada Raden Saka. Memang karena mereka ini Ki Mangunjiwo ini ada Ki Mangunjiwo nya penyampaian Sopen ini.
Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh. Dia hanya sendiri dia. Tapi ada kalung yang Katanya, dibawa. iya dia kesayangan katanya. Anak murid kesayangan. Mengakunya seperti itu. Tapi sesuai di arogan Dia bawa kalung seperti kalung patung itulah, kata saya musyrik nggak boleh nih seperti ini Pak, katanya. Keraslah dia kekeh seperti itu ini katanya. Saya terawang bahwasanya ada jiwanya Ki Mangunjiwo itu yang berada di patung kalung tersebut. Berarti Mangunjiwo atas kejadian waktu itu tidak tinggal diam ini. Nah, iya. Bahkan Opet jadi menemui Ki Mangunjiwo dengan diberinya pusaka kembali oleh si Mangunjiwo. Opetnya tambah menjadi-jadi. Stres Opet ini. Aduh. Orangnya kecil tapi kayak nyamuk, tetapi ya maaf ini bukannya menghina Den. Pada dasarnya licin sekali. Sehingganya katanya Ki Mangunjiwo dia ini anak kesayangannya. Oh. Tapi sangat luar biasa itu si Opet itu. Ya fatal itu, tak tahu sekali dia Islam itu apa. Jangan-jangan baru mau tahu iman, Islamnya pun tak tahu. Makanya ini butuh proses yang luar biasa sehingganya kalau untuk buta bener dia nih, buta ada nih. Jadi jangan lihat badannya kecil itu sahabat semua. Itu luar biasa itu malah. Kecil-kecil sampai rawit itu. Ngeyel luar biasa itu. Oh. Bahkan ilmu apapun dicoba sama dia. Dan tahan banting lagi. Oh, stop bro. Kata saya ini curut satu ini. Malah ngomongin kita curut. Kadang-kadang nggak jelas kata saya. Itulah. Mancing-mancing emosi kita ini. Sudah tersimuti dengan amarah sehingga dia dendam apapun dari penyampaian keluar dari mulutnya dia anggap orang itu menerima, tetapi ya seperti itu. Tidak menyadari dia seperti apa. Jadi itulah Dan ya. Memang tadi siang juga kembali ke cerita penal gubuk ini. Kita pasang lais dulu nih. Tidak usah khawatir Ki. Iya, saudara kita ini banyak yang menyaksikan ini. Ini kan buktinya berapa itu menyaksikan? 46 tuh. 46 itu manusia. Ya. Dan itu jangankan 46, dari 46 itu ada 1-2 orang yang peduli itu. Ya. Mereka tahu arti dari bersedekah itu tadi, makna dari sedekah. Apalagi orang-orang ini saya akuin, ada Bu Hajah, ada Pak Hajah. Mereka tahu, apalagi ini mau berkurban ini. Mereka jelas lebih paham lah dibanding kita ini. Nah, jadi ngomong-ngomong masalah. Jadi kalau masalah yang lain itu, ya mereka sudah di luar kepala, tidak usah khawatir. Ya, ini. Siap. Makanya kata saya kalau Samiun ini pasti istiqomah jelasnya. Kenapa? Karena sudah diikat dengan Bapak Ibu semua ini. Nah. Iya. Tidak mungkin jadi payah dari Bapak Ibu semua ini kau sia-siakan, tak mungkin. Insya Allah Samiun ini amanah Den. Amanah apapun dari bentuk yang diberikan Samiun akan tempelkan karena memang sifat sedekah. Ya artinya tidak secara cuma-cuma. Saya tempelkan supaya apa? Supaya jadi pahala yang mengalir seperti itu kurang lebih Den. Iya. Ditempel. Jadi ini amal jariah namanya. Alhamdulillah nih ada seperti ini. Wah, nanti. Nah, masalah kurban itu. Ya, nah itu yang ini. Nah, nanti ya bila perlu saya potong di sini nanti sama Pak Buyut kan. Alhamdulillah. Nah, jadi kambing itu Bapak Ibu ya, ada itu beberapa video saya itu, dicek di channelnya Raden Saka ini ya. My name is Raden Saka, dicek. Ada di situ saya sampaikan ya, yang ingin berkurban mulai dari 2,5 juta sampai 3 juta. Dan itu amanah, bahkan nanti akan saya video call. Waktu moto nanti. Fulan bin Fulan. Takbir, Allahu Akbar, kita potong. Video call. Kalau ibu tidak sibuk, kalaupun sibuk nanti akan saya buatkan videonya. Ya, langsung kita potong. Sebagai bukti. Nah, sebagai bukti. Kita tidak main-main itu karena memang kurban. Iya, nggak boleh tidak main-main. Tidak boleh. Itu kan bukti rasa ketakwaan kita kepada Allah nih. Ya. Nah, bukti rasa syukur kita. Berkurbanlah kita. Kita ikuti siapa? Ikuti Nabi Ibrahim. Sampai anak itu disembelih. Ya. Nah, pertanyaannya anak kita mau tidak disembelih? Ya, kalau sampai itu terjadi mungkin kita sebagai laki-laki habis sama orang tua mungkin. Nggak ada laki-laki yang ada ini. Sampai umurnya kita dikurban. Nah, makanya itu. Itulah luar biasa kekuasaan Allah digantikan dengan seekor domba. Astagfirullahaladzim. Kalau benar terjadi nggak diganti, nggak ngerti lagi saya itu. Nggak ada laki-laki. Nanti giliran bapak itu punya anak laki-laki udah masuk umur disembelih. Astagfirullah. Dia hanya sekedar cerita ya kisah ya kurang lebih seperti itu. Kita harus tahu kisah ini karena mau ngikuti jejak siapa kita kalau bukan jejaknya para nabi, yang terutama adalah Nabi Muhammad SAW. Karena sifatul ujumanya tadi kita harus petik nih. Jadi begini, ada yang dipertanyakan sama Samiun ini kan tidak tahu Raden perihal orang tua kita Samiun dulu itu tidak tahu apa udah dikurbankan atau belum ini. Jadi kalau kita masih belum tahu ini bagaimana nih menyikapinya? Kalau belum tahu, ya kalau nggak tahu ya berkurban. Harus berkurban ya, nggak apa-apa. Kalau tidak tahu kan, ya. Karena faktor tidak tahu. Tapi kalau tahu, kalau kita tahu,
Ya tidak boleh, harus berkurban dulu orang tua, baru kita berkurban. Nah, tapi kalau kita tidak tahu, mau nanya siapa nih? Abang sudah meninggal misalkan, kakak sudah meninggal, nanya siapa nih? Keluarga tetangga kamu mungkin dipercaya. Dia tak tahu cerita keluarga kita misalkan. Ya udahlah, Bismillah lah, berarti saya ini mungkin sudah. Nah, berpikirnya positifnya seperti itu. Sudah, baik, saya akan berkurban. Karena lillahi ta'ala, saya tahun ini wajib, tahun ini saya akan berkurban. Bismillah, berangkat. Ya, mudah-mudahan ya dengan adanya Raden Saka di channel ini membantu daripada saudara semuanya yang masih belajar kira-kira juga, tidak sempat untuk berkurban. Kami ikhlas dengan Allah membantu daripada niatan Raden Saka untuk membantu untuk berkurban, seperti itu kira-kira ya. Berkurban itu sangat luar biasa, fadilahnya banyak lagi. Atau satu domba itu bulunya berapa banyak? Tak kehitung deh. Enggak kehitung. Satu bulunya itu satu kebaikan. Tahu darahnya? Tidak tertakar. Sebelum darahnya netes ke tanah ini, kita sembelih. Itu memohon pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Berapa banyak darahnya? Berapa tetes katanya? Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, itu tadi keuntungannya. Dari mulai 2,5 juta sampai 3 juta berangkat. Bismillah. Iya, Bapak Ibu ya, kalau ini silakan menghubungi Kisah Miun boleh, menghubungi Raden Saka boleh ya. Berdua ini boleh nih. Ya, mau dari Keski nih ada nanti dia kan hubungi Raden Saka juga bisa. Nanti kita banyak belantiknya di banyak kandang markas kambingnya. Saya bersama Kisah Miun nanti membawanya. Nanti kita ikat sekaligus setelah dipotong. Nanti kita bagikan ke orang-orang fakir ini. Bagikan anak-anak yatim. Jadi berbagi. Jadi orang yang susah pun bisa makan daging. Itulah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini. Adanya kurban itu. Jadi orang-orang susah yang nggak kemakan daging, nggak bisa kebeli daging, bisa makan daging dari hasil kurban tersebut. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan dan nanti mudah-mudahan kita bisa berkurban sehingganya saudara semuanya percaya kepada Raden, ingin berkurban kepada Raden, mudah-mudahan. Nah, memang mungkin mereka tidak bisa bagaimana. Jelas begini deh, kita tidak menutup kemungkinan, mohon maaf bila salah penyampaian. Untuk berkurban ke sana masih banyak keraguan. Nah, seperti itu. Tidak menutup kemungkinan ya. Tetapi insya Allah kami Raden Saka insya Allah amanah ya. Insya Allah amanah menjalankan yang sebaik-baiknya. Dan juga ada pertanyaan Raden, saya belum punya uang untuk tahun ini. Saya tidak mampu. Tapi benar-benar tidak mampu. Kalau tidak mampu, sah tidak apa-apa. Tapi kalau mau mendapatkan pahala yang sama yang dengan berkurban, Anda bantu belikan akuanya. Seperti itu. Iya, belikan makanannya. Yang memotongnya itu Bapak Ibu, maka pahalanya ganjarnya sama dengan orang yang berkurban. Artinya seperti dapat itu. Iya. Aqua nih, kalau kita nggak mampu nih, kita beli aquanya. Nih aqua ini, saya niat sedekah. Jangan bilang dari kita jangan. Iya. Ini niat saya sedekah untuk berkurban ini. Ada aqua satu dus, minuman satu dus. Ya, artinya, ataupun makanan apa itu, misalkan pisang ini juga jadi nih Ki. Nah, pisang ini kita rebus ya, kita bagikan sampai dimakan mereka ya, sama halnya seperti itu. Allah Maha tahu kok. Iya. Allah Maha tahu. Artinya menyampaikan kepada saudara-saudara bila belum mampu untuk mengeluarkan uang 2,5 juta ataupun 3 juta tadi untuk satu ekor hewan. Nah, adapun berapa nominalnya seperti Raden Saka nih mau pemotongan, tidak masalah untuk membelikan apa namanya untuk membantu untuk pemakanannya, atau seperti minumnya, kopinya. Karena memang mungkin saudara-saudara semua tidak mengetahui dan tidak tahu kan. Alhamdulillah ada dasar Raden Saka menjelaskan, mungkin saja akhirnya jadi tahu. Banyak kisah-kisah itu, seorang pemulung dia berkurban tiap tahunnya rajin. Banyak lagi orang lebih susah dibanding kita. Nah, makanya hai orang-orang kaya, kata saya ini saya sampaikan, hai orang-orang yang mampu, berkurbanlah engkau karena wajib berkurban bagi orang yang mampu. Bahkan kalau orang yang paling mengerti, dalam uang 1 juta itu keluarkanlah 100.000 untuk membayar zakat fitrah Anda itu. Bukan tiap tahun, bukan nunggu Idul Fitri kita bayar fitrah, enggak. Kita dapat 1 juta 100.000 kita keluarkan. Karena itu nanti akan kita pertanggungjawabkan dari mana kau mendapatkannya, kemana kau keluarkannya. Kalau mau disebutkan kisahnya panjang lagi nih. Iya. Satu kampak saja banyak pertanyaan. Saya juga sebut terdiam ini. Satu kampak dites pada sahabat, saya mau coba dikubur. Bawa satu kampak saja. Satu kampak dikubur lagi. Ampun, angkat saya. Nggak sanggup saya. Saya nggak mau bawa kampak ini. Kenapa, kata Rasulullah? Saya bawa kampak ini saja, pertanyaannya banyak benar, katanya. Nah, bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang tidak berkah? Allahu akbar, nauzubillahi min zalik. Ya, mudah-mudahanlah melalui YouTube ini kita bisa berdakwah, bisa berbagi. Karena setidaknya kita bisa menebar pahala dan kebaikan. Makanya kata saya, WhatsApp Raden Saka jangan ragu. Jangan walaupun hanya nak beli
madu, ya, mau beli kayu secang itu tadi, rempah secang atau minyak rukiah dan minyak melati keraton dan sebagainya, silakan share untuk kita berbincang-bincang di situ. Raden, saya ada begini, tetangga saya begini, bagaimana? Sepertinya saya kena santet, Raden. Nah, mudah-mudahan saya bisa mengatasi solusinya. Tapi tidak merasa saya menggurui, tidak. Ya. Saya tidak merasa menggurui, tapi di sini saya belajar untuk lebih menegakkan namanya amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan apa yang saya pelajari nih, ya kan? Saya masih belajar, Bapak Ibu. Manapun saya akan cari pelajaran. Nanti saya akan transfer melalui media sosial ini. Mudah-mudahan media sosial menjadi bermanfaat. Namanya kita sifatnya sekarang lagi masih belajar, ya. Apalagi gitu. Samiun ini masih. Karena yang namanya ilmu itu, tolibul ilmi, sampai kita akhir hayat, sampai di tenggorokan ini, napas ki, terus kita namanya menuntut ilmu, bertolibul ilmi, gitu Ki, ya. Jadi jangan pernah menyerah kita ini, apapun itu. Nah, kalau ahli hikmah segala macam kita pelajari semuanya. Ya. Ada komentar, baca lagi, komentar lagi. Baca lagi deh. Dia selalu serius kalau Mang Ki Samiun ini, luar biasa. Karena memang seperti ini, saudara. Setiap Raden Saka berbicara kali ini selalu semuanya yang mendengarkan. Karena memang beliau ini yang selalu memberikan saran-saran terbaik buat semua. Jadi mudah-mudahan sedikit-sedikit ya terbukti bahwa penyampaian daripada Raden Saka saya mau sampaikan kepada semuanya. Tapi luar biasa Ki, perkembangan kau ini, saya salut juga ini. Apa adanya. Baru berapa ini sudah kau transformasi. Saya kadang nonton live kau itu, masya Allah kata saya, ini luar biasa. Karena kau perhatikan, tidak masuk kuping kanan, tidak keluar kuping kiri. Dia langsung pahami, dia pikirkan, dicerna di otaknya secara tidak langsung. Maka dia agak bengong dari sahabat itu karena dia mencerna ini. Memang seperti sebaiknya tadi saya ini kalau mendengar Raden Saka semua mendengarkan. Jadi ya ini ya apa namanya belajar ya. Itu lagi namanya ruh ini. Kita itu harus berbincang perkara-perkara iman. Ini kalau di luarin, nah ini makanannya kita. Nah, kopi ini, pisang ini ya, singkong ini kita makan. Tapi kalau perkara ruh kita ini, itu berbicara perkara iman. Jadi sangat penting sekali kita mendengarkan. Maka kita akan berlebih semangat lagi untuk namanya menyembah Sang Maha Pencipta ini. Kenal siapa nih Allah nih, siapa nih Nabi Muhammad nih. Nah, itu perkara ruh. Tapi kalau perkara duniawi ini ya ini makanan luar gitu ya. Zohiriyah. Iya. Hanya nikmat di tenggorokan saja dan ya. Jadi kita lanjut lagi dan ada komentar lagi ini buat dari apa namanya nih, Kustiah Sukianto. Salam Ki Samiun dan kameramen. Semoga sehat selalu. Namun tetap waspada, takutnya curut-curut datang buat kacau. Mintalah sama Raden Saka supaya dibuatkan pagar gaib supaya aman. Ini artinya minta mereka sudah sebelumnya memang sudah dipagar gaib sama Ki begitu ya. Ini kan sudah tertutup, mereka kan sudah pernah lewat sini. Mereka ini saya sudah penyampaian tadi di dusun kamu Samiun. Tetapi di mana kamu? Ini yang saya heran deh. Sudah berapa kali mereka tuh lewat? Bahkan saya pernah live streaming di dekat pondok kau ini, cuma agak di belakang dikit. Dekat sini kata saya, tapi tak ketemu kata mereka ya, karena kan ditutup, mata batin mereka ditutup. Terus bahwa saya lewati Ki Samiun, gubuknya kok bagus sekali. Alhamdulillah. Kok bagus sekali sih. Semoga Ki Samiunnya jadi orang yang sukses ya sama Raden Saka. Sakanya semoga Allah selalu memberikan kesehatan sama Ki Samiun dan Raden Saka. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih ya. Mudah-mudahan amat terkabul ya daripada doa dari Ibu Sedawati. Terima kasih Ibu Sedawati ya. Sodik Saputra, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Cianjur, semoga Ki Samiun bersama Raden Saka ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Ki Samiun bersama Raden Saka, bawa pusakanya, saya khawatir, semoga dikuatkan jiwa raganya. Amin. Azizah Saleh di tempat Bang Rey. Nah ini apa ini senior kita nih Bang Rey ini. Aki Gimbul belum dijumpai Wak Karib. Udah 5 hari belum ketemu. Juga Raden Ki Samiun Malaysia Haren. Maksudnya gimana deh? Maksud gimana coba? Di tempat Bang Rey. Gimbul. Aki Bang Gimbul belum dijumpai Wak Karib. Udah 5 hari. Belum ditemukan Wak Karib, udah 5 hari ini. Belum ketemu. Kalau mereka mencari saya waktu itu akan saya cari. Ya seperti itu. Karena memang gini semuanya buat dari Mbak Aziza Saleh ya. Kami juga di sini nih banyak sekali tugas yang kami harus kerjakan. Ini Mbak Aziza nih belum jadi ya. Jadi kami ini juga belum jadi. Tidak luput
mengirimkan doa yang terbaik bagi untuk tim-tim spiritual yang di bagian utara sana. Kalau bisa dilihat atapnya, Iya. nah bisa dilihat atapnya tuh. Atap bisa dilihat juga belum jadi. Ini masih pakai terpal plastik untuk ini tanaman itu. Nah, Jadi ini masih dari, banyak yang harus dari Mana Azmi ini dia sepakat ya. Hmm. Iya Ki Samiun, kalau ada Raden Saka tidak apa-apa. Tadi beliau nyuruh. Temui mereka. Mbak Nazmi ini jangan ya nyuruh tidur aja, jangan didengerin lah. Simon katanya, mending istirahat saja. Tetapi ya, alhamdulillah ya ada Raden Saka, karena memang takut juga ya beliau ini, mereka ini mengacau daripada di dusun sini, jadi orang-orang yang tersebut jadi korban kira-kira seperti itu. Tapi memang sisi lain Raden Saka ini juga punya janji sebagai obat stres itulah. Wajar bilang stres itu dan ngerti itu. Kalau kebaikan disampaikan nggak mendengar. Nah, jadi buat Ratmina, Ki Samiun Raden Saka hadapi dengan hati dingin. Jangan emosi, Allah bersamamu. Iya. Kalau kita emosi, apa beda dengan mereka kalau kita arogan? Tapi Samiun akui ini bertujuan kepada Samiun. Samiun masih arogan ini. Buat Ratmina ya. Karena Samiun ini masih belajar, tetapi mereka ngeyel sekali. Tak terkontrol lah kira-kira seperti itu ya, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan kedepannya Samiun akan mencoba lebih baik lagi supaya apa? Supaya penyampaian dari Ibu Ratmina nanti bisa terwujud tercapai. Semoga saja Samiun bisa lebih mempunyai hati yang dingin lagi. Kesel ngedenger lihat mereka ini kadang-kadang langsung tabuk-tabuk aja sebenarnya. Orang maaf ya, Bu Ratmina, mungkin kedepannya akan lebih baik lagi. Buat Nining Mumi, Nini Murni ya, maaf ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Samiun dan Raden Saka, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ibu Murni juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedawati, Ki Samiun, nomor WA-nya Raden Saka ya kirim kan ke WA-nya Sedawati ya. Ki Samiun, semoga Allah selalu melindungi Raden Sakanya. Amin. Dan Ki Samiunnya ya, amin ya robbal alamin ya. Nanti di apa namanya nih, paham Den ini? Kau sudah ada WA-nya belum? Gimana sih nih? Sudah ada WA-nya belum? Nomor WA-nya Raden Saka, nomor WA Raden kirim ke tempat Ke WA saya. Berarti Sedawati. udah ada WA-nya belum? Sedawati. Nomor Raden Saka kirim ke Sedawati. Ke WA-nya Sedawati. Ya, nomor Raden Saka Yang kirim Ki ke Sedawati. Maksudnya Simoni suruh nyampein kepada Raden Saka. Bukan, itu katanya sudah ada WA-nya tuh. Gimana sih? Ki Samiun, nomor WA-nya Raden Sakanya kirimkan ke WA saya ya. Berarti kan sudah berteman dengan kau. Iya, nanti nomor Raden Saka kirim ke sini, ke Sedawati. Iya. Ada nomornya? Nggak tahu. Catat aja di Mas Sedawati. Astagfirullah. Nah, ini sama Mbak atau Bunda ini ya. 0822 4669 9244. Oke? Catat, itu nomor Raden Saka. Ya, itu ya namanya sebenarnya ini kurang paham Mbak Sedawati. Jadi pemula ini kadang-kadang banyak banget kekirim kesalahan ya. Nggak ada pemula nggak sini. Iya, mohon maaf ya Mbak Sedawati, mungkin kedepannya lebih pintar lagi. Ini banyak belajar sama Raden Saka ini. Kalau tanpa Raden Saka, waduh, sama aja belajar. tambah brutal lagi dan Samiun. Tapi alhamdulillah ya, Samiun ditobatkan oleh Raden Saka, orang yang bertanggung jawab. Artinya tidak dilepas begitu saja. Silakan lu udah tobat lu sendiri aja, lu nggak gitu ya. Alhamdulillah selalu membimbing ya. Terima kasih nih buat Raden Saka. Ya udah dijelaskan ya Mbak nih Sedawati. Dari siapa nih Dan? Nadia. Nadia Pramawati ya. Madiun hadir Ki Samiun, semoga diberi kesehatan bersama Raden Saka dan kameramen. Hati-hati Ki, salam santun dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Mbak Tamin, dadah Den. Iya, melambaikan tangan deh. Iya. Oh, iya. Di sini masih udah malam Mbak Tamin ya. Mungkin di sana masih siang sore ya. Nggak tahu juga ini. Ya Siang katanya apa sore? selisih saya pernah WA nih, pernah Pernah selisih telepon. 4 jam Den. 4 jam. Berarti ini jam 9 di sana Jam 5. maghrib. Maghrib. Kurang lebih begitu. Ya, Maghrib di sana. saya selalu buat Amin ya. Di sini kami lagi secara langsung nih. Ini ngurusin apa namanya sih, lagi ngurusin opet-opet ini tuh Bu Tamin ya. Mudah-mudahan kami dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Raden Saka juga, alhamdulillah. Raden Saka beliau ada keperluan langsung berkunjung ke tempat rumahnya Samiun. Inilah luar biasanya nih. Jadi Iya, namanya gadget ini, ponsel ini berfaedahnya seperti ini. Dari mana coba? Luar negeri pun, Arab Saudi, dari Den. luar negeri, dari Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, bahkan dari Arab Saudi pun
yang kita di pelosok di hutan seperti ini bisa kita berkomunikasi. Dan satu inilah lagi, Den. bermanfaatnya, faedahnya. Dan satu lagi, ada waktu itu sampai Samiun ini berulang-ulang membaca komentar itu dari Amerika katanya. Allah Akbar. Berarti you can speak English katanya. No, tak tahu saya, Dan. Jadi memang Amerika. Subhanallah. You fan, I'm fan katanya. Hah? Saya tidak mengerti, tapi Mengerti. ya bahasa Indonesia, tapi dia dari Amerika. Berarti sangat luar sekali. Itu di mana Amerika? Hah? Oh, nah, Jangankan Amerika. Tapi seperti yang Leden sampaikan itu mungkin bahasa New Pen itu, Dan. Iya, Kurang lebih fan-fanan seperti jadi itu. kita. Ya, buat Amin ya. Amin, kuatnya, sip, mantap, love ya selamanya dulu. Wah, terima kasih ya. Kalau Buat Amin ya. Bunda Ibu Tanim ini emang dia tidak banyak baca komentar. Oh, seperti ini. Tapi dorong dari belakangnya luar biasa ini. Alhamdulillah ya, iya. Iya. Selalu memberikan support yang terbaik ya. Dia sedekahnya luar biasa Sedekah memang. luar biasa. Dia hanya lambai-lambai tangan seperti ini. Besok kau lihat saja besok. Iya, Ki, dia mengerti. genteng. Nah, Ini Iya, udah Kek, ada atap. urusan yang lain ya. Jadi seperti itu Bu. Iya, Tapi hanya terima kasih ya. komentar udah- tak panjang-panjang, udah tapi nyaksiin isinya. Ini Samiun di sini Masya dalam Allah. udah menunggu tempat tinggal Samiun ya dalam keadaan walafiat ya. Dan bersama Raden Saka juga. Terima kasih Bu Tamin ya sudah hadir. Kita lanjut ke bawah komentar dari Nadia Pramesti. Ki Samiun hati-hati Ki menghadapi tim Mangunjiwo. Bersama-sama Raden Saka, semoga tim dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. amin. Ya Rabbal alamin. Kita berlanjut. Sedawati, ini tuh nih rajin ya. Ada apa kirangan ini? Den? Ada apa ini? Kira-kira ini kan adik Kirambat. Kirambat lagi mencari jodoh. Maaf ya bercanda. Sedawati, berapa Raden Saka nomor WA-nya? Ulangi dong. 0822 4669 9244. Raden Saka ulangi lagi. 0822 4669 9244. Kalau misalkan tak ini masih tak paham, Anda skip lagi ke belakang, ulangi lagi video. Kalau nomor telepon Samiun, mohon maaf tidak hafal. Nanti Oh. di sini Hafal, aja, belum hafal, di ya? video aja ada. Aduh, bercanda ya. Terima kasih nih, udah jelas ya Bu Sedawati, Ibu apa Mbak ini ya. Terima kasih. Buat Yati nih. SBY ini dia apa Den? Surabaya Oh, itu. Surabaya selalu standby, sehat selalu. Buat Raden Saka dan Ki Samiun, Amin. semoga misinya diberi wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wasilah dari kami ini ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Iya, taala. kira-kira Jadi seperti itu. asbabnya kita temui di Bangun Jiwo. Iya. Benar. Paham, terima kasih jazakallahu. Siapa Sudah berapa menit, Men? Bu Tanim? Sejam Ki. Aduh, 1 jam nih. Jam 5 sore. Mana? Bu Tamin. Kurang 10 menit. Nah, Masya kan? Allah. Memang Di sini sudah saya sudah lihat berarti seling 4 jam. Ki Samiun dari Saudi seperti saya mikir. Orang waktu itu nelpon jam 11 tengah hari kita muluran di sana katanya masih pagi katanya. Masya Allah. Tapi itu Ki, walaupun ini di sana jam 5:30 berapa? Selisih 4 jam. Ya. Oh, di Singapura, Arab Saudi, Korea, ada Taiwan, Amerika Serikat. Tapi matahari Nur Muhammadnya satu. Iya. Mataharinya satu. Iya. Nanti besok pagi kita buka begini, intip begini, itu terangnya sama dengan yang di sana. Sama. Nah, artinya Nur Muhammad itu satu. Iya. Wah, ini luar biasanya itu, Ki. Itulah kelebihan dari Islam ini. Ya. Jadi itulah Den ya, mungkin sudah 1 jam juga Samiun berbincang-bincang kepada Dari tadi sahabat berarti ini ya? semua. Iya. Oh, so, Karena memang iyalah. sifat niat Samiun ini ingin menyapa, karena memang kata Raden Saka kita paling tidak 1 minggu sekali menyapa secara langsung daripada saudara semuanya. Itulah bentuk untuk kita membacakan komentar, karena memang kalau di video kita hanya lop-lop saja. Iya, Jadi dalam kesempatan ini mungkin kita akhiri saja Den ya. ya, Chef. Jadi saya minta mohon kepada Raden yang menutup, saya minta tolong kepada Raden Saka yang menutup daripada acara ini Den. Baiklah, jadi untuk Bapak, Ibu, Om, Tante, ya bunda-bunda yang cantik, bapak-bapak yang ganteng ini, harta yang paling berharga itu adalah mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Amin. Kenapa? Karena ketika kita meninggal dunia nanti, anak soleh itulah yang akan mendoakan kita ini, yang akan cepat sampai. Dan yang kedua adalah amal jariah. Nah, jadi untuk hai orang-orang kaya, ketika Anda memiliki harta lebih, jangan lupa Anda untuk bersedekah. Bersedekah tidak akan membuat Anda menjadi miskin, tidak. Bahkan ketika Anda lebih menjadi bersedekah, Anda akan lebih ditambah lagi rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya, ini pesan dari Raden Saka, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah kita ini sebagai ahli sedekah.
bukan jadi orang kaya. Jangan minta kita jadi orang kaya, karena orang kaya belum tentu sedekah. Tapi kalau kita menjadi ahli sedekah, yang jelas pasti menjadi kaya. Oleh karena itu saya tutup ini ya. Ya, hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari kami ini, karena saya bersama Ki Semiun ini masih terus tahap proses pembelajaran bagaimana akar menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Mungkin saya akhiri, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.